illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Beginilah suasana Jamiah Khalwatiah Syekh Yusuf Al-Makassari saat menziarahi makam Kiai Haji Sayyid Jamaluddin As-Segaf yang berada di Kabupaten Maros. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ya Allah ya Allah ya Allah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Kiai Haji Sayyid Jamaluddin As-Segaf, masyhur dipanggil Puang Rama, adalah mursyid ke-12 Khalwatiah Syekh Yusuf Al-Makassari. Selaku mursyid Khalwatiah, sanad Puang Rama sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW berada pada urutan ke-42. Khusus jalur Syekh Yusuf berada pada urutan ke-11. Karena beliau adalah mursyid ke-12 ya dari Khalwatiah Syekh Yusuf. Beliau menerima ijazah dari gurunya, dari syekhnya Syekh Abdul Malik. Khalwatiah Yusuf ijazah ini jadi sanadnya ini Syekh Abdul Malik menerima dari gurunya Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar menerima dari gurunya Syekh Hasan. Syekh Hasan menerima dari gurunya Syekh Ali. Syekh Ali menerima dari gurunya Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin menerima dari gurunya Syekh Abdul Ghaffar. Syekh Abdul Ghaffar menerima dari gurunya Syekh Abu Said Al-Fadil Al-Halwati. Syekh Abu Said Al-Fadil Al-Halwati menerima dari syekhnya, dari gurunya Syekh Abdul Majid Nuruddin Al-Halwati. Syekh Abdul Majid Nuruddin menerima dari gurunya Syekh Abdul Basir Arafani Al-Halwati. Syekh Abdul Basir Arafani Al-Halwati menerima dari gurunya Syekh Yusuf Taj Al-Halwati Al-Makassari. Dan begitulah sanadnya menerima dari gurunya Syekh Abu Barakah Ayyub bin Ayyub Al-Halwati sampai ke Rasulullah SAW. Itulah sanad silsilahnya beliau untuk pengembang tarekah tasawufnya pada tarekah Khalwatiyah. Sejak kecil, Deng Parema, panggilan kecil Puang Rama, ditempa dengan pendidikan agama yang baik. Keluarga besarnya adalah keluarga alim ulama. Ayahnya seorang syekh bernama Syekh Sayyid Ahmad. Oleh ayahnya, Deng Parema dititipkan belajar mengaji kepada kakeknya. Kiai Haji Sayyid Jamaluddin As-Segaf, masyhur dipanggil Puang Rama, masyhur itu. Beliau anak dari seorang syekh bernama Kiai Haji Sayyid Ahmad. Namun Kiai Haji Jamaluddin As-Segaf Puang Rama ini tidak mengaji mendalam pada ayahandanya, tetapi ayahandanya Syekh Ahmad ini mengirimkan kepada kakeknya yang namanya Syekh Sayyid Abdul Malik As-Segaf yang pernah ngaji di Mekah bersama dengan Syekh Abdul Rashid, bapaknya bapaknya Ki Muhammad As'ad Singkang, bersama juga Ki As'ad, karena dia seusia itu. Jadi disitulah Ki As'ad kembali, Syekh Abdul Malik juga, Syekh Abdul Malik juga datang. Setelah kedatangannya oleh ayahnya Jamaluddin Puan Rama ini, Jamaluddin kecil ini dikirim ke kakeknya. Ayahnya bilang, "Abah, saya mau kasih tinggal cucu tadi sini untuk ngaji." Dia bilang, "Boleh." Bagaimana uminya? Setuju? Dia bilang, "Ya setuju." Makanya saya minta untuk abah yang ajar cucunya ini. Nah, waktu itu Jamaluddin As-Segaf di Maros tinggalnya. Syekh Abdul Malik ini di Pangkep.
Jadi setelah ngaji nahwu, saraf dan segala macamnya, alat-alat untuk peralatan ilmu bahasa Arab, 1 tahun 2 tahun langsung dia bilang, saya mau bawa ini anakmu, wahai Ahmad Jamaluddin, ini saya mau bawa ke sahabatku dulu di Mekah. Ada sahabat saya juga tapi jauh di As'ad, ke As'ad tapi jauh di Wajo. Ada juga sahabat saya di Mekah yang namanya Syekh Abdul Rahim. Maka abahnya Jamaluddin katakan, terserah, saya kan kasih ke kakeknya. Maka sang kakek ini membawa perahu menuju ke Pulau Salemo. Puang Rama kecil diboyong ke Pulau Salemo ketika masih berusia 7 tahun. Di sana ia belajar mengaji langsung kepada Syekh Abdul Rahim Puange Wali, sahabat kakeknya, mengaji di Mekah. Tiba di Pulau Salemo, baru naik di atas tangga rumah, langsung dijemput oleh sahabatnya Syekh Abdul Rahim Puange Wali itu. Apa dia bilang Syekh Abdul Rahim? Padahal orang tidak pernah ketemu ini. Sejak berpisah di Mekah ngaji nggak pernah ketemu dan tidak pernah disampaikan ada nama cucu ke nama, enggak. Putus hubungan. Langsung, puas saya naik ki. Dia bilang, iya, assalamualaikum. Naik ki. Jadi naiklah dia di tangga. Setelah belum duduk, langsung karena kewaliannya, kasyafnya ini Syekh Abdul Rahim Puange Wali, langsung dia bilang begini, oh iya nih cucuku. Dia bilang, ini cucuku Jamaluddin. Siapa yang sampaikan bahwa ini namanya Jamaluddin kecil? Itu padahal belum lahir Jamaluddin ini, sewaktu kakeknya bersama Syekh Abdul Rahim ini di Mekah belum. Dia bilang, ini cucuku pas saya, namanya Jamaluddin. Dia bilang, iya nih, utiwira ki, saya bawakan kita ke sini. Oh iya. Dia bilang, iya, di sini makin. Maka ngajilah beliau di Pulau Salemo. Jadi usia 7 tahun beliau dibawa ke Salemo. Pasti Syekh Yusuf perjalanannya. Usia, kalau Syekh Yusuf ngaji di Syekh Alwi, Tuan Karama itu usia 8 tahun. Ini 7 tahun. Usia 7 tahun dibawa ke Salemo mengaji oleh kakeknya. Disitulah dididik. Kiprah Puang Rama untuk melakukan syiar Islam dimulai tahun 1953 dengan membentuk Rabitatul Ulama bersama Husain Saleh As-Segaf. Dia dipanggil oleh Habib Saleh Toko Buku Segaf untuk selalu ke sana, dan akhirnya pada tahun 1943 beliau membentuk Rabitatul Ulama karena beliau masih gesit bersama dengan Husain Saleh As-Segaf. Nah, itulah dirintislah Rabitatul Ulama. Nah, disitulah beliau sekalian ngaji, sekalian belajar bersama dengan guru-gurunya yang lain. Ada Kiai Haji Ramli, beliau berguru kepada Kiai Ramli, beliau berguru kepada Kiai Haji Ahmad Bone, beliau berguru kepada Habib Saleh As-Segaf. Itulah. Selain gurunya Syekh Abdul Rahim Puange Wali di Pulau Salemo. Tahun 1952, Puang Rama mendapat kepercayaan dari Habib Saleh sebagai untuk mengurus pembentukan Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan. Tugasnya menghubungi para ulama dan pembesar kerajaan yang ada di daerah. Tahun 1951, ya, tahun 1952 tahun 1952 datang Wahid Hasyim, Menteri Agama waktu itu. Datang Menteri Agama memperkenalkan namanya Nahdlatul Ulama. Jadi Wahid Hasyim ini masuk ke Sulawesi atas petunjuk Habib Salim bin Jindan, ulama tua dulu. Habib Salim katakan, Wahid, antum kalau mau ke Sulawesi
hubungi sahabat saya Habib Saleh Assegaf, toko buku Assegaf. Antum di sana, karena di sana tempatnya ulama-ulama berkumpul. Seorang Wahid Hasim Menteri Agama waktu itu datang langsung ke Habib Saleh menyampaikan bahwa Habib Saleh, ini kami ingin membentuk Nahdlatul Ulama. Habib Saleh katakan, sudah ada di sini Rabitatul Ulama. Dia bilang ini lain, sama juga perjuangannya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Habib Saleh panggil Husain anaknya, Husain panggilkan Jamaluddin, panggilkan Dep Paremak, waktu itu bukan Pondok, panggilkan Dep Paremakmu, panggil ke sini. Datanglah Jamaluddin muda, Paremak muda bersama Husain di situ, diperkenalkan dengan Menteri Agama. Ini ada Pak Menteri Agama Wahid Hasim mau ingin membangun Nahdlatul Ulama. Kalau saya ini sudah tua, tidak usah saya urus itu. Maka Wahid Hasim katakan, tolong Habib, bagaimana caranya kita kembangkan Nahdlatul Ulama. Nanti kalau sudah kapan lagi saya bisa datang. Nah, mulailah di situ Puan Rama memanggil Kiai Haji Ramli, menyampaikan kepada Kiai Saifuddin. Setelah berkumpul Kiai Ramli, Kiai Saifuddin dengan Puan Rama, Wahid Hasim sampaikanlah hajatannya ini. Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Man, barang siapa Shoma Ramadhana, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren. Puang Rama adalah satu di antara 3 tokoh ulama yang menjadi tim pembentukan Nahdlatul Ulama di Sulawesi Selatan. 2 ulama lainnya yaitu Kiai Haji Ramli dan Kiai Saifuddin. Setelah itu dibentuklah tim NU. Jadi 3, Jamaluddin Assegaf, Puan Rama, Kiai Ramli, dan Kiai Saifuddin. Ini 3 tugasnya pendiri ini, orang 3 ulama ini masing-masing punya tugas. Kiai Ramli menghubungi ulama-ulama. Kiai Saifuddin ditugasi menghubungi pedagang-pedagang, karena memang dia pedagang beras kaya waktu itu, Kiai Saifuddin. Kemudian Puan Rama menghubungi bangsawan-bangsawan, karena dia masih keturunan Goa, bangsawan Goa yang dekat dengan kerajaan. Jadi 3, 1 menghubungi bangsawan-bangsawan, 1 menghubungi ulama, Kiai Ramli, dan Kiai Saifuddin menghubungi bangsawan.
Puang Rama langsung mengajak Raja Bone, kemudian Raja Luwu untuk bergabung Nahdlatul Ulama atau NU. Raja Bone Peta Mangkau Andi Mapanyuke dan Datuk Luwu Andi Jema langsung menyatakan kesiapannya bergabung NU. Sementara Raja Goa Andi Ijo Kareng Lalilo Sombayari Goa tak mengiyakan dengan alasan sudah bergabung dalam Partai Nasionalis Indonesia atau PNI. Puan Rama menyampaikan Peta Mangkau karena memang sudah akrab dengan Rabitatul Ulamanya. Dia bilang Peta Mangkau, oh iya, karena kalau memang itu kelanjutannya Rabitatul Ulama, iya saya siap. Masuklah Peta Mangkau. Dia bilang Deparma Podatoi anu datue Andi Jemah Podangi wi makada iya matamak nak. Nah, jadi sampaikan Puang lagi ke Datue Datulu waktu itu Andi Jemah disampaikan bagaimana orang tua. Dia bilang ikut, dia bilang iya saya juga ikut. Setelah itu masuklah Andi Jemah Datulu. Setelah itu ditanya lagi Peta Mangkau, bagaimana Puan, siapa lagi saya hubungi? Dia coba hubungi Raja Goa Andi Ijo Kareng Lalolang Sombayari Goa, itu di depan rumahnya, kan di depan dengan Jalan Kumala. Tiba di sana menghadap ke Sombaya, karena Puang ini bagusnya bisa bahasa Bugis, bisa bahasa Makassar. Dia bilang ini Kareng ini akan dalek ke Sombangku untuk ampabatun nia nikana Nahdlatul Ulama begini-begini. Jadi Sombaya waktu itu katakan, oh Puan Rama, saya ini sudah di PNI. Iya insya Allah Kupawan Jakontu Salang, maksudnya nanti saya sampaikan kau itu. Dia tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan tidak. Pulanglah. Jadi akhirnya sampai wafatnya beliau tidak masuk DNU Raja Goa. Yang masuk DNU hanya Peta Mangkau Andi Andi Mapajuki dan Andi Jema Datulu. Tugas tiga serangkai, yakni Kiai Puang Rama, Kiai Ramli, dan Kiai Saifuddin, mempersiapkan pembentukan Nahdlatul Ulama, sempat tertunda beberapa waktu. Soalnya Kiai Muhammad As'ad, tokoh ulama di Sengkang, keburu wafat dan terlebih dahulu menunggu penggantinya. Dua pelanjut Kiai Haji Muhammad As'ad di Sengkang, yakni Kiai Haji Daud Ismail dan Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale, waktu itu menyatakan tidak etis jika bergabung NU, karena sudah terlebih dahulu bergabung dalam syarikat Islam. Tapi waktu itu sudah wafat Guru Kiai As'ad tahun 51, sudah 1 tahun wafatnya, sekian bulan wafatnya. Jadi tidak lanjut ke Sengkang karena sudah wafat. Cuma disampaikan bahwa ada pelanjutnya itu. Siapa pelanjutnya Kiai As'ad? Dia bilang ada namanya Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale. Dan ada juga namanya Kiai Haji Daud Ismail di Sopeng, di Gandra. Maka kesanalah utusan ke Kiai Haji Abdurrahman. Tapi Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale mengatakan, wah susah saya masuk NU, tidak bisa lagi karena saya sudah di syarikat Islam. Jangan, tetapi perjuangan sama, tidak ada masalah. Saya dukung itu, cuma tidak enak. Agak nasib tahu, majak karena saya sudah di syarikat Islam. Begitupun Kiai Daud juga tidak masuk NU. Nah, sebagai penggantinya itu setelah jalan itu pulang, jadi tidak berhasil. Seiring berjalannya waktu, akhirnya ditunjuk Kiai Haji Ali Yafi untuk masuk Nahdlatul Ulama atas nama Darul Dakwah wal Irsyad. Kiai Abdurrahman Ambok Dale katakan begini, sebagai pengganti saya ke depan, saya tunjuk Ali Yafi. Maka diutuslah Kiai Ali Yafi menggantikan untuk dan atas nama DDI masuk di NU. Bergabunglah Kiai Haji Muhammad Ali Yafi untuk masuk di NU bersama dengan NU lainnya.
Berjuang di organisasi Nahdlatul Ulama mengantarkan Kiai Haji Sayyid Jamaluddin Assegaf Puang Makkah memiliki kesempatan berkontribusi di bidang politik praktis. Pada pemilu 1955, Puang Makkah terpilih menjadi anggota konstituen bersama Kiai Haji Muhammad Ramli. Masuk pemilu 55 yang diutus, yang terpilih dari Sulawesi Selatan ini dua utusannya NU. Satu, Kiai Haji Muhammad Ramli, dan yang kedua Kiai Haji Jamaluddin Assegaf Puan Rama. Kalau dari Syarikat Islam, Profesor Abdurrahman Syihab, bapaknya Pak Quraisy Syihab, itu dari Syarikat Islam. Itulah perjalanannya. Kiprah Puang Rama di lembaga politik terhenti sementara. Ketika itu, konstituen dibubarkan melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Atas permintaan Menteri Agama, Kiai Haji Saifuddin, Puang Rama melanjutkan pengabdiannya sebagai hakim agama pada Pengadilan Agama Mahkamah Syariah dan bertugas di Kabupaten Goa. Sampai pemilu 55 keluar dekret Presiden 5 Juli 59, maka bubar konstituen pulang ke sini. Setelah pulang, singgah dulu di Menteri Agama. Jadi Menteri Agama katakan, Kiai Puan Rama Habib Jamaluddin, saya mohon sekali untuk bisa mewakafkan waktunya untuk di Kementerian Agama. Jadi waktu itu Kiai Haji Saifuddin Menteri Agama, bapaknya Lukman sekarang Menteri Agama ini. Jadi Kiai Haji Saifuddin Zuhri mengatakan kalau bisa Habib Jamaluddin masuk di Pengadilan Agama. Masuklah Puang Rama di Pengadilan Agama Mahkamah Syariah setelah selesai di Bandung. Di situ dia mewakafkan dirinya, waktunya di Mahkamah Syariah Pengadilan Agama dan ditempatkan di Kabupaten Goa. Namun karir politik Puang Rama kembali bersinar pada pemilu 1971. Ketika itu, ia terpilih menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan, mewakili Partai Nahdlatul Ulama. Babak baru kiprah Puang Rama setelah Nahdlatul Ulama menyatakan keluar dari politik praktis. Puang Rama menyatakan sebagai pendiri NU, maka dirinya juga harus keluar dari politik praktis. Puang Rama lantas fokus berdakwah dan memperdalam ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Ia aktif menggelar pengajian-pengajian untuk memberi pencerahan agama kepada umat.
beliau setelah keluar NU dari politik, beliau juga katakan saya mesti keluar juga dari politik. Karena NU keluar, maka saya juga keluar, karena saya ini pendiri NU. Maka tidak berpolitiklah beliau sampai wafatnya. Sisa memperdalam ilmunya dalam bidang ilmu tasawuf dan ilmu fikih selaku hakim agama mahkamah syar'i. Banyak keteladanan yang diwariskan Kiai Haji Sayyid Jamaluddin Assegaf Puang Rama, Puang Makkah, ulama yang konsisten di jalur perjuangan membela umat. Terjun ke dunia politik praktis demi mengawal perjuangan NU sebagai wadah pengembangan umat untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآوني فيه برحمتك إلى في دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين. Ya Allah, berikanlah taufik kepadaku di bulan ini untuk berkumpul bersama orang-orang baik. Jauhkanlah aku di bulan ini dari bersahabat dengan orang-orang jahat, dan dengan rahmat-Mu tempatkanlah aku di bulan ini di dalam rumah keabadian dengan ketuhanan-Mu, wahai Tuhan sekalian alam.
Keluarga Besar Bosowa School Makassar mengucapkan Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1444 Hijriah. Saling memaafkan demi kesucian hati dan kesehatan diri. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan Selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Mari sambut bulan penuh berkah ini dengan hati yang suci, niat yang mulia, dan amal-amal ibadah yang terus dijaga. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan membalasnya dengan mengabulkan doa-doa terbaik kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan, saatnya kita membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan kehilasan dalam jiwa. Saya, Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Saatnya membersihkan jiwa. Saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya merenungi diri. Saya, Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salama kita pada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul karim. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrid, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk mendebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya, Andina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan, waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan men-top-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Injil dan wujud haji, sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan suci, pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memulai berpuasa dengan rahmat Allah, Allah yang Maha Kuasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat iman kita
dan untuk alasan apa kita berpuasa. Saya, Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, beserta keluarga, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan puasa ini membawa kita menuju kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم
العفو فاعف عنا يا رحيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا. ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil khaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashul maqamal mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana telah Engkau janjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Celebrate people yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai sebaik-baiknya bentuk ciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari hal yang sederhana menjadi sesuatu yang mulia. Dan kita mensyukuri sampai saat ini. Kenapa? Karena kita melihat TV di rumah kita dengan sempurna, mendengarkan suara, apalagi mendengarkan dakwah Islamiyah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah yang mungkin biasa kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Lanjut ayat surah setelah itu, itulah surah At-Tin. Dalam surah At-Tin ini disebutkan bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Celebrate people yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kami membaca Al-Insyirah sebelum At-Tin. Kenapa? Supaya terbuka hati kita ketika membaca Al-Quran. Karena Al-Insyirah adalah pembuka hati. Teruslah membaca At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk, sesuai dengan
hadis yang telah diabadikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, nomor hadis posisinya yang keempat, bahwasanya inna khalaqnal insana fi batni ummihi arba'ina yawman. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dalam kandungan ibunya selama 40 hari sebagai sperma. Dia akan menjadi alaqah, segumpal daging, segumpal darah, kemudian mim mudghah, kemudian menjadi segumpal darah. Wa nafakha fihi min ruhi, kemudian malaikat diutus untuk apa? Meniupkan ruh. Ketika itulah bikatbi arba'a min amri, ada 4 hal yang ditetapkan kepadanya. Apa itu? Yang pertama, Allah menetapkan rezekinya dan leknya sudah ditetapkan ketika sejak dia di dalam alam arham, dalam rahimnya. Wa ajaluhu, kemudian ajalnya. Kemudian syaqiyun wa sa'idu, apakah dia sengsara, kesengsaraannya were, ya, lek basaren nami, kata orang Makassar. Apakah dia nanti akan mendapatkan kebahagiaan? Sudah ditetapkan takdir baik, takdir buruknya. Akan tetapi yang jadi persoalannya adalah al-a'malu bi khawatimiha. Inti daripada hadis ini, kesempurnaan kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk sempurnanya Allah, yang menjadi ukuran kita menjadi manusia yang mulia di sisinya sampai hari kiamat. Bukanlah karena kita punya style yang hebat, kita punya banyak uang, kita punya tampang yang rupawan, yang menawan, kagammaraki. Bukan itu ukurannya kita menjadi sukses dan mulia di akhirat hingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi bahagia. Apa ukurannya? Ukurannya al-a'malu bi khawatimiha. Seseorang itu dinilai pada akhirnya, di mana dia di akhirnya nanti amalnya, disitulah dia mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir hidupnya seperti apa? Nah, capuri kaja, apakah dia ada meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ataukah capuri deceng, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya hadis ini di akhirnya Rasulullah mengatakan, ada orang perbuatannya, amalannya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Mungkin dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnahnya. Sholat sunnah saya tidak pernah ditinggalkan, apalagi sholat fardu 5 waktunya. Puasa sunnahnya luar biasa, komplit. Akan tetapi di akhir hayatnya dia melakukan satu perbuatan amal neraka, padahal sudah diistilahkan dia sejak kama minatama surga. Satu langkah lagi dia sudah masuk di surga. Akan tetapi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan amalan ahli neraka sehingga dia meninggal dunia, masuklah di ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada juga orang yang ketika hidupnya di dunia kerja perbuatan haram, maksiat, mencelakai orang. Tidak enak perasaannya kalau dia tidak melakukan perbuatan jahat. Gembira hatinya kalau dia menyakiti orang. Akan tetapi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan amal surga, padahal sudah diponis satu langkah lagi, satu jengkal mami masuk neraka. Tapi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan amal surga. Apa yang terjadi? Dia meninggal dalam keadaan berbuat amalan surga, amalan ahli surga, sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata al-a'malu bi khawatimiha. Semua kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya, ajalnya, sesaranya atau kebahagiaannya, tapi yang menjadi ukuran kesuksesan kita di akhirat ketika di akhir hayat kita seperti apa. Ada orang luar biasa sudah divonis ahli surga ini. Akan tetapi kenapa dia bisa masuk neraka di akhir hayatnya? Ternyata penjelasan ulama, karena dia melakukan semua perbuatan itu
karena ingin dilihat oleh manusia sehingga masuk neraka. Ada orang yang bermaksiat tapi di dalam hatinya selalu ingin bertobat kepada Allah sehingga di akhir hayatnya sempat dia bertobat, masuklah dia ke dalam surga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.